dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama Ramadan ini kita akan berbincang bersama salah seorang tokoh yang fenomenal, dikenal sebagai profesor termuda dan sekaligus rektor termuda di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Beliau juga sudah menerbitkan sebuah buku autobiografi yang sangat laris. Oke, kita sambut saja ya. Prof, gimana hari ini? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini bukunya laris, Prof ya? Ya, saya tulis tahun 2013. Itu sebenarnya sudah agak lama. Dan diangkat ke layar lebar. Tahun 2018 diangkat ke layar lebar. Yang menarik, Prof, ini, kenapa harus melawan takdir? Ya, kenapa harus melawan takdir? Karena saya melawan takdir. Itu adalah autobiografi Pak Fadlan, dan ya sebagai autobiografi saya menulisnya sendiri, dan itu merefleksikan perjalanan hidup saya yang sesungguhnya. Oke. Dan Prof, ya, takdir kan tidak bisa dilawan, Prof. ya tidak bisa dilawan takdir. Ya, sama dengan istri tidak bisa juga dilawan. Ya, secara teologis ya, Fadlan ya. Tapi sebenarnya buku ini lahir sebagai buku sosiologis. Oke. Bukan buku teologis. Teologis. Perdebatan takdir dalam buku teologi itu sudah sangat sangat jauh dan sudah sangat menyejarah dan cenderung tidak selesai. Ya. Sementara buku ini sebenarnya adalah refleksi sosiologis dari perjalanan hidup saya yang melawan takdir. Sebenarnya yang saya maksudkan adalah melawan persepsi takdir yang keliru yang saya hadapi di sekitar saya, di masyarakat di mana saya hidup. Bahwa takdir itu kita harus berpasrah diri, gitu, Prof ya? Ya, begini Fadlan, yang saya alami, banyak masyarakat, ya khususnya di sekitar di mana saya hidup, di kampung, itu sudah menentukan takdirnya dari awal. Oke. Padahal belum tentu itu takdirnya. Contohnya, ya misalnya memberikan, apakah itu berupa nasihat-nasihat, berupa pandangan kepada saya bahwa hidupmu akan seperti ini saja, karena lingkunganmu seperti ini. Kamu hidup dalam lingkungan ekonomi yang sangat terbatas, maka tidak usah terlalu jauh berpikir. Tidak usah terlalu tinggi cita-citanya. Ya, cita-citanya tidak usah terlalu tinggi karena itu tidak akan mendukung. Dan itu dianggap sebagai sebuah pikiran yang realistis dalam kehidupan ini. Jadi pandangan seperti itu kan seakan-akan ingin memberikan dan menentukan takdir kepada saya. Padahal itu belum tentu takdir saya. Nah, andai saya ikut pada pandangan seperti itu, berarti saya ikut pada sebuah pandangan tentang takdir yang bukan takdir saya. Ini kapan kira-kira mulai, Prof, ada keinginan untuk membangun persepsi yang berbeda tentang takdir itu? Prosesnya panjang, Fadlan. Prosesnya panjang karena itu tidak terlepas dari pengalaman kehidupan saya sejak kecil. Misalnya, bapak saya meninggal waktu saya masih sangat kecil. Ya, umur saya ya sekitaran 3 tahun. Jadi saya tidak terlalu mengenal baik bapak saya. Kehidupan ekonomi saya kan sangat terbatas. Jadi ibu yang ditinggalkan itu buta huruf Latin, tidak pernah sekolah. Ya, jadi ibu saya tidak pernah mengalami situasi yang di mana orang-orang terdidik melakukannya. Jadi tidak pernah podcast seperti ini misalnya. Tidak pernah sekolah. Nah, pekerjaannya adalah pekerjaan yang tidak mencerminkan hasil pendidikan. Karena dia buta huruf Latin, menenun sarung. Dan itu panjang saya tulis di buku Melawan Takdir. Nah, perjalanan hidup seperti itu secara pelan dan berproses membentuk kepribadian saya. Bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk bisa merubah situasi kehidupan saya. Nah,
puncaknya itu ketika saya menyelesaikan sekolah saya di tingkat pendidikan atas, dan saya hampir-hampir saja selesai di situ dan tidak sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, kembali ke kampung. Tapi saya bilang saya harus melawan situasi saya ini. Saya harus melawan pandangan-pandangan orang tentang penentuan persepsi takdir yang salah kaprah. Disitulah awalnya saya mulai menata diri untuk membentuk persepsi sosiologis saya tentang takdir. Dan setelah menjadi guru besar, saya meramu ulang persepsi itu dan saya simpulkan sebagai perlawanan terhadap persepsi takdir yang keliru. Jadi yang benar itu bukan melawan takdir Tuhan sebenarnya. Bukan. Tetapi melawan persepsi takdir yang selama ini dianut oleh masyarakat kita. Betul, betul. Oke. Ya. Nah, Prof, kira-kira pernah enggak ada cita-cita, bayangan bahwa dulu waktu semasa kecil itu nanti akan jadi seperti ini, jadi profesor? Tentu tidak, karena saya bukan paranormal juga, ya, saya bukan dukun. Okay. Tetapi saya meyakini bahwa ya secara sederhana, ya seperti anak sekolah secara umum masa itu, siapa yang bekerja keras dia akan mendapat. Tapi cita-cita dulu apa, Prof? Ya, sebentar. Siapa yang bekerja keras, dia akan mendapatkannya. Manjada wajada. Itu secara sederhana. Dan saya meyakini itu. Cita-cita saya itu bermetamorfosa, Fadlan. Ya, saya tidak serta-merta bercita-cita ingin menjadi guru besar. Ya, apalagi bercita-cita misalnya ingin menjadi rektor. Atau bercita-cita ya pergi sekolah ke luar negeri. Ya, awalnya dibentuk secara sederhana. Ya, misalnya mungkin cukup saya menjadi guru di kampung atau guru agama, guru yang membawa kebermanfaatan. Tapi seiring dengan perjalanan hidup saya, ya saya harus mengemas diri saya menjadi orang yang harus meningkatkan cita-citanya. Nah, itulah ketika saya misalnya pergi kuliah ke Makassar. Setelah selesai di sekolah guru agama, saya pergi ke Makassar, itu juga sebenarnya bagian dari upaya untuk meningkatkan cita-cita. Itu ya? Ya, metamorfosa dan meningkatkan cita-cita saya. Ya, saya naik angkot, terus saya duduk di depan. Lalu saya bincang-bincang dengan sopir angkot. Ini setelah menulis buku ini? Setelah menulis buku ini, ya saya naik angkot. Ya, sekitar tahun 2014. Entah saya berbincang-bincang dengan sopir angkot itu. Entah sampai kepada pembicaraan pendidikan. Karena sopir ini juga tidak kenal saya. Lalu dia bilang, saya sekarang sarjana. Oh begitu? Iya, saya sarjana berkat sebuah buku yang saya baca. Saya bilang, buku apa itu? Dia bilang, buku Melawan Takdir. Yang ditulis oleh seorang guru besar dari sebuah perguruan tinggi. Dari UIN, Alauddin. Terus saya bilang, Anda bisa sarjana karena itu? Bilang, iya. Saya berjuang untuk melanjutkan pendidikan saya sambil saya menarik angkot.